sampai yang umum kalau jadi kita menunjukkan makin asam makin biasa kita yang menikah makin asam jadi kita ada yang menurut masalah yang semakin biasa kita mengulang kembali konsep asam dan basa yang mungkin pernah saudara-saudara sekalian dapatkan sewaktu SMA dulu. Ada beberapa pengertian asam dan basa. Ini yang berdasarkan Bronsted-Lowry ya. Kalau berdasarkan Bronsted-Lowry ini, asam adalah donor proton. Jadi kita bisa lihat di sini, misalkan ini ada larutan HCl dengan H2O menjadi H3O plus dan Cl-. Di sini yang bertindak mendonorkan proton atau melepaskan ion hidrogen adalah HCl, sehingga HCl dikategorikan sebagai asam. Kemudian H2O itu sebenarnya kalau sifat alaminya itu netral ya, pH-nya 7. Tetapi ketika dalam reaksi ini dia bertindak sebagai akseptor proton. Akseptor proton kalau berdasarkan definisi Bronsted-Lowry itu dikategorikan sebagai basa. Sehingga dalam reaksi ini HCl-nya asam, H2O-nya basa. Sementara basanya itu yang telah menerima proton akan menjadi asam konjugat. Dan asam yang telah melepaskan proton akan menjadi basa konjugat. Jadi konsepnya seperti itu. Sementara yang contoh kedua ini kita bisa lihat, misalkan ada asam asetat dan H2O, jadi H3O plus dan ion asetat ini juga sama. Asam asetat ini sebagai asam, dia melepaskan ion H plus, H2O di sini dia sebagai basa karena menangkap atau menerima proton. Jadi H3O plus di sini asam konjugat karena dia menerima proton. Dan ion asetat ini sebagai basa konjugat. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan sifat tadi, di mana asam itu merupakan donor proton, sifat alaminya sebenarnya dia bisa netral, kationik, atau anionik. Pokoknya dia bisa melepaskan proton. Misalnya yang netral ya, kalau misalnya H2O bereaksi dengan basa, H2O-nya bertindak sebagai asam, juga bisa. Kationik yang umum ya. Tapi bisa juga anionik. Kalau berdasarkan Arrhenius, asam itu didefinisikan sebagai molekul yang mengandung atom hidrogen yang bisa melepaskan ion hidrogen di dalam larutan. Misalnya HCl ini bisa terdisosiasi menjadi H plus dan Cl-. Karena dia bisa melepaskan ion hidrogen, di sini berarti sesuai Arrhenius dia didefinisikan sebagai asam. Basa juga bisa bersifat netral, kationik, atau anionik. Yang penting dia
bertindak sebagai akseptor proton. Pokoknya dia bisa nangkap hidrogen, dia dikategorikan sebagai basa walaupun dia itu netral seperti H2O tadi, atau bahkan bersifat kationik, dia juga bisa dikategorikan sebagai basa. Contoh basa adalah ion bikarbonat di dalam reaksi persamaan Emerson-Hasselbalch ya. Ada senyawa yang bisa bertindak sebagai dua-duanya, bisa jadi asam, bisa jadi basa, tergantung pada lingkungannya. Misalkan tadi H2O, terus ada juga asam fosfat H2PO4-. H2PO4- ini bisa melepaskan yang H+, dia akan jadi HPO4. Tapi kalau dia menangkap H+ juga bisa jadi H3PO4. Tergantung dia bereaksinya dengan senyawa lain yang bisa melepaskan proton atau bisa menangkap proton. Kemudian berdasarkan kekuatannya, asam dan basa bisa bersifat kuat dan bisa bersifat lemah. Dikategorikan sebagai asam atau basa yang kuat apabila dapat terdisosiasi atau terurai sempurna di dalam larutan. Misalnya yang kita kenal HCl dan NaOH. Ini adalah gambarannya. Jadi ketika HCl ini dimasukkan di dalam larutan, HCl ini langsung terdisosiasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Ini dikategorikan sebagai asam kuat. NaOH juga demikian, kalau masuk larutan dia jadi ion H+ dan OH-. Tetapi kalau asam dan basa lemah hanya disosiasinya parsial, jadi ada yang terdisosiasi, ada yang tidak di dalam suatu larutan. Misalnya asam karbonat H2CO3, ketika di larutan ada yang terdisosiasi menjadi H+ dan HCO3-, tapi masih ada juga yang berupa asam karbonat. Seperti ini dikategorikan sebagai asam lemah. Contoh lain asam duka ya, atau asam asetat itu juga asam lemah. Sifatnya sama seperti ini. Kemudian pH. pH ini sudah jelas ya, menggambarkan keasaman atau kebasaan dari larutan, singkatan dari potential of hydrogen. Sehingga dia menggambarkan konsentrasi ion hidrogen yang ada di dalam suatu larutan. Rumusnya minus log konsentrasi ion H+, sehingga pH ini berbanding terbalik dengan konsentrasi ion H+. Kalau konsentrasi ion H+-nya tinggi, pH-nya justru rendah. Kalau konsentrasi ion H+-nya rendah, pH-nya justru tinggi. Kemudian harus dibedakan juga antara pH yang netral dan pH yang normal. pH yang normal di dalam darah atau di dalam plasma kita itu rata-rata sekitar 7,4 dalam rentang yang sangat sempit, 7,35 sampai 7,45. Jadi rentangnya itu cuma 0,1 ya. Walaupun rentangnya 0,1, kalau misalnya bleset sedikit gitu ya, kurang dari 7,35, misalnya 7,3 atau lebih sedikit 7,5, itu saja sudah menimbulkan kelainan, sehingga rentang yang sangat sempit ini harus benar-benar dijaga oleh tubuh kita. Kalau di pelajaran SMA kita kenal pH netral ya, seperti air pH-nya 7, itu bukan pH normal, memang dia netral, tetapi fatal karena kalau di dalam tubuh pH darah kita itu 7, wis sudah amburadul ya tubuh kita, sudah asidosis berat ini. Sehingga kita harus membedakan pH yang netral dan pH yang normal. pH yang netral 7 di dalam tubuh kita itu tidak normal, di luar rentang normal. Sebenarnya secara fisiologis setiap hari kita itu mengalami asidosis. Jadi produksi asam di dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada produksi basanya. Selama kita itu makan, beraktivitas sehari-hari, minum, tidur, ngapa-ngapain gitu ya, tubuh kita itu akan memproduksi sekitar 1 milimol fixed acid per kilogram berat badan per harinya. Fixed acid ya, di dalam tubuh kita itu ada
fixed acid dan ada volatile acid. Volatile acid itu asam yang bisa menguap, yang dalam bentuk karbon dioksida ya. Kalau fixed acid itu asam yang tidak bisa menguap. Nah, asam ini kita dapatkan tadi dari sumber eksternal makanan dan dari sumber internal metabolisme zat-zat seperti lipid dan protein. Metabolisme seluler, metabolisme karbohidrat gitu ya, juga akan menghasilkan CO2 yang merupakan sumber asam terbesar berupa volatile acid CO2 ini. Jadi asam di dalam tubuh kita itu banyak sekali. Di dalam metabolisme kita sehari-hari memproduksi asam. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu tidak ada sistem yang menjaga supaya kelebihan asam itu bisa dinetralisir atau dibuang, konsentrasi yang hidrogen atau banyaknya asam di dalam tubuh kita itu akan berlebih dan pH kita bahkan bisa kurang dari 1. Tapi untungnya di dalam tubuh kita alhamdulillah telah diciptakan sistem ya untuk menjaga supaya asam-asam kita tidak kelebihan yang dinamakan dengan sistem buffer. Jadi ini adalah keseimbangan, ini adalah produksi asam yang dihasilkan dari respirasi sel. Masih ingat kan ya, di dalam metabolisme karbohidrat itu akan banyak menghasilkan CO2 dari oksigen yang dipakai untuk respirasi, kemudian nanti di dalam proses itu rantai respirasi PCA cycle akan menghasilkan CO2. Oksigennya akan kepakai sebagai akseptor elektron. Nah, produksi CO2 ini banyak sekali, 20.000 minimal per hari. Lalu ada asam-asam lain, fixed acid atau non-volatile acid, asam fosfat, asam laktat, asam sitrat, asam-asam macam-macam itu sekitar 80 minimal per hari. Kemudian dibuffer oleh buffer tubuh kita, ada buffer hemoglobin, buffer protein, buffer fosfat, buffer bikarbonat, 2400 minimal per hari. Kemudian yang penting juga di sini adalah ekskresi atau eliminasi asam oleh 2 organ penting di tubuh, yaitu paru-paru dan ginjal. Paru akan mengeluarkan CO2 dan ginjal akan mengeluarkan yang non-volatile acid ini dalam jumlah yang berimbang, sehingga keseimbangan ini akan selalu terjaga. Ini adalah contoh metabolisme yang menghasilkan asam. Misalkan respirasi aerobik glukosa akan menghasilkan asam karbonat. Respirasi anaerobik atau glikolisis anaerobik glukosa akan menghasilkan asam laktat. Lalu ada juga beta oksidasi asam lemak itu akan menghasilkan badan keton. Badan keton itu juga bersifat asam. Kemudian juga oksidasi asam amino yang mengandung sulfur menghasilkan asam sulfurit. Kemudian hidrolisis fosfoprotein dan asam nukleat akan menghasilkan asam fosfat. Semuanya ini akan menghasilkan asam yang berkontribusi terhadap penurunan pH atau banyaknya konsentrasi hidrogen di dalam darah kita. Lalu ada juga organ-organ yang terlibat dalam menjaga keseimbangan asam dan basa seperti hemoglobin. Hemoglobin ini tidak hanya berperan dalam mengangkut oksigen, tetapi juga sebagai buffer, seperti yang sudah pernah saya berikan dalam kuliah yang lalu ya. Kemudian paru yang banyak berperan dalam mengekspresikan karbon dioksida. Sehingga kalau organ paru itu terganggu, akan terjadi penumpukan asam di dalam tubuh yang namanya kelainannya asidosis respiratorik. Jadi penumpukan asam yang disebabkan kelainan respiratorik. Kemudian ginjal itu juga berperan untuk mengekspresikan asam, terutama yang fixed acid atau non-volatile acid ya. Selain itu dia juga mereabsorpsi bikarbonat, di mana bikarbonat ini berperan sebagai buffer utama di dalam sirkulasi atau di dalam darah kita. Dia juga berperan dalam sintesis bikarbonat itu sendiri. Jadi bikarbonat itu tempatnya sintesis dan reabsorpsi itu di ginjal. Sehingga kalau ginjal ini mengalami gangguan akan juga terjadi asidosis.
karena asamnya sulit dikeluarkan dan juga bikarbonat untuk memfilter asam ini akan turun jumlahnya. Lalu hati ini adalah pusatnya metabolisme ya. Bermacam-macam metabolisme itu terjadi di hati, termasuk produksi karbon dioksida, kemudian metabolisme asam organik, organik ya, metabolisme laktat, keton, asam amino itu banyak terjadi di hati. Juga metabolisme amonium dan produksi protein plasma seperti albumin. Albumin dan protein-protein lain juga bertindak sebagai buffer yang membantu untuk menetralisir asam. Kemudian tulang. Matriks inorganik tulang itu terdiri dari kristal hidroksi apatit Ca10PO46OH2, di mana tulang itu bisa menggantikan H+ yang berlebih dibandingkan dengan ion-ion yang dimiliki tulang. Kalsium, natrium, kalium. Jadi ditukar supaya H+ dalam darah tidak berlebih, ditukar dengan ion-ion ini. Juga bisa melepaskan senyawa-senyawa buffer seperti bikarbonat. Bikarbonat itu rumusnya HCO3-. Kemudian juga karbonat atau asam fosfat. Jadi untuk buffer ini gambarannya secara umum di dalam tubuh itu ada dua jenis buffer kimiawi dan buffer fisiologis. Buffer kimiawi ini yang bekerja paling awal dalam mempertahankan keseimbangan asam dan basa untuk menjaga pH atau untuk membuffer asam. Buffer kimiawi ini yang bekerja duluan. Dia terdiri dari buffer bikarbonat dari HCO3-. Buffer bikarbonat ini buffer yang paling banyak di dalam darah. Kemudian ada buffer fosfat dan buffer protein. Buffer protein ini juga termasuk diantaranya buffer hemoglobin ya maksudnya. Kemudian yang kedua, second line-nya adalah buffer fisiologis. Ini sebenarnya organ ya. Dua organ penting kita yaitu tadi paru dan ginjal. Paru ini berperan dalam mengekskresikan CO2, makanya dia dikatakan sebagai mekanisme respiratori. Ginjal ini berperan dalam ekskresi ion H+. Walaupun perannya juga banyak ya, seperti sintesis dan reabsorpsi bikarbonat. Jadi yang pertama kali bekerja ini, lanjut yang selanjutnya adalah paru, baru yang terakhir itu ginjal. Jadi ada urutan-urutan mekanisme buffer ini bekerja. Buffer kimia, paru, baru ginjal. Nah, ginjal itu responnya cukup lambat, biasanya dalam hitungan jam sampai hari. Kalau misalnya ini terganggu salah satu, tentu akan terjadi gangguan keseimbangan asam dan basa. Terutama yang lebih banyak terjadi itu asidosis ya dibandingkan alkalosis. Kelainan yang paling sering kita temui itu adalah yang jenis asidosis, kelebihan asam, karena memang secara fisiologis tubuh kita lebih banyak menghasilkan asam daripada basa. Contoh mekanisme buffer ini seperti ini. Misalkan ada buffer HA, H+ dan A, di mana HA bisa terdisosiasi ion H+ dan amin. Ketika kita menambahkan asam kuat, kita tambahkan H+ berupa HCl gitu ya. Nah, keseimbangan ini akan bergeser, H+-nya akan jadi lebih banyak. Supaya bisa tetap setimbang, reaksinya ini akan bergeser ke kiri supaya H+-nya ini tidak terlalu banyak dan equilibriumnya, kesetimbangannya bisa kembali. Tapi kalau misalnya kita menambahkan basa yang kuat, misalnya NaOH gitu ya, H+-nya ini akan banyak terpakai untuk membuffer OH- dari NaOH-nya itu. Sehingga H+-nya akan jadi berkurang. Nah, untuk mengembalikan kesetimbangan ini, HA-nya akan banyak terdisosiasi menjadi H+, sehingga jumlahnya bisa seimbang lagi. Jadi ini adalah proses buffering. Nah, kalau misalnya kita menambahkan larutan asam atau basa ke dalam satu larutan, buffernya ini akan mencoba menetralisir supaya reaksinya itu tidak bergeser pH-nya.
Jadi sifat dari buffer itu adalah larutan buffer ya. Kita juga biasa menggunakan larutan buffer ini dalam percobaan kimia. Larutan buffer supaya tidak banyak berubah. Jadi kalaupun berubah ya berubah sedikit. Walaupun asam atau basa itu ditambahkan ke dalam larutan tersebut. Tetapi buffer ini mempunyai batasan. Kalau misalnya konsentrasinya sudah tinggi sekali ya, asam atau basa yang ditambahkan, buffer ini sudah tidak bisa lagi untuk meredam atau menjaga supaya pH-nya tetap seimbang. Larutan buffer ini bisa terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dan asam konjugatnya. Misalnya di sini ada sistem buffer asam asetat dan natrium asetat. Ketika kita menambahkan basa kuat yaitu NaOH ke dalam buffer asam asetat natrium asetat ini, NaOH ini akan terdisosiasi jadi ion natrium dan ion OH-. Kemudian si asam asetat dari buffer ini akan melepaskan proton. Dia akan terurai menjadi ion H+ dan ion asetat. Tujuannya apa? Supaya OH dari si NaOH ini tidak banyak merubah pH. Jadi berganti OH-nya ini oleh H+ dari asam asetat. OH- dan H+ jadi H2O, sehingga perubahan di dalam pH larutan tersebut akan minimal. Kalau kita terus-menerus menambahkan NaOH, asam asetat ini akan terus terdisosiasi supaya jadi H+ dan ion asetat. H+-nya terus meredam OH- sampai konsentrasi asam asetat itu habis. Karena habis tidak ada lagi yang terdisosiasi jadi ion asetat dan H+, sehingga NaOH nanti kalau terus ditambahkan akan akhirnya mengubah pH-nya. Jadi seperti itu. Buffer akan terus menjaga supaya pH-nya tetap normal, tidak banyak berubah, tapi dengan batasan tertentu. Kalau habis buffernya ini, ya tentu pH-nya akan berubah. Demikian juga kalau yang kita tambahkan adalah asam kuat, misalnya HCl. Tapi efeknya kebalik, HCl nanti terdisosiasi jadi ion H+ dan Cl-. H+-nya di sini akan mengikat bagian ion asetat dari asam asetatnya, sehingga menghasilkan asam asetat. Asam asetat ini tidak banyak memberikan perubahan pH. Sama kalau misalnya terus kita tambahkan ion asetatnya ini akan terus meredam, tetapi akan ada batasan. Kalau jumlahnya itu terlalu banyak, tentu akan jadi jenuh, sehingga buffernya tidak bisa meredam lagi. Di dalam darah dan jaringan ada sistem buffer yang sama prinsipnya dengan buffer di dalam larutan seperti tadi. Tujuannya untuk memperkecil perubahan pada kadar ion H+, sehingga pH di dalam darah kita itu tidak banyak berubah walaupun ada ketambahan asam. Buffer utama di dalam plasma yang menetralkan ion H+ yang dilepas dari sel adalah ion bikarbonat HCO3-. Juga ada hemoglobin. Hemoglobin ini berperan penting untuk buffer ion H+ yang dilepas oleh enzim karbonik anhidrase pada eritrosit. Selain itu, ion H+ juga dibuffer oleh buffer-buffer lain, buffer intrasel kalau di dalam sel ya. Terutama kalau di dalam sel itu yang berperan adalah buffer protein dan buffer fosfat. Ini adalah beberapa macam sistem buffer. Pertama, sistem buffer bikarbonat dan asam karbonat. Tadi dikatakan kalau buffer itu kan terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya. Jadi di sini ada H2CO3 dan HCO3-. Sistem ini merupakan buffer yang terpenting dalam plasma. Di dalam eritrosit itu sebenarnya juga ada buffer bikarbonat ini, tetapi kadarnya lebih rendah dibandingkan yang ada di plasma. Kadarnya tinggi, kemudian dia juga berperan dalam keseimbangan CO2 ya. CO2 dapat dikeluarkan oleh atau ditahan dalam paru-paru, dikendalikan oleh sistem pernapasan. Dan
asam karbonat ini berbanding lurus dengan tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2. Ini ada rumusnya, ketika H2CO3 ini dikonversi menjadi PCO2. Karena kalau di dalam reaksinya, itu H2CO3 bisa terurai menjadi CO2 dan H2O. Nanti CO2-nya dilepaskan, diekskresikan di paru, dikeluarkan dari dalam tubuh. Makanya dia berbanding lurus dengan PCO2. Kalau karbon dioksida di dalam tubuh itu menumpuk, kadar asam karbonat ini juga akan tinggi, sehingga akan terjadi asidosis respiratori. Kadar yang bikarbonat dapat dikendalikan oleh sistem renal. Jadi tadi dikatakan ginjal, selain dia mampu untuk mengekskresikan asam yang berlebih dari dalam tubuh kita, juga bisa untuk mereabsorpsi serta mensintesis bikarbonat ini. Sehingga kalau misalnya ginjalnya terganggu atau bikarbonat ini kadarnya kurang, akan juga terjadi asidosis. Cuma bedanya kalau itu yang terjadi asidosisnya bukan respiratorik, melainkan asidosis yang metabolik karena gangguan pada metabolisme bikarbonatnya. Demikian juga kalau misalnya kelebihan basa ya, misalnya bikarbonat di dalam tubuh kita itu berlebih, ginjal juga berperan dalam mengekskresikan bikarbonat. Jadi ginjal itu perannya banyak sekali ya, mulai dari mengekskresikan asam, reabsorpsi sintesis bikarbonat, bahkan mengekskresikan bikarbonat. Hingga asam dan basa dalam tubuh kita akan senantiasa terjaga, terutama di sini di bagian filtrat glomerulus-nya. Lalu kedua, sistem buffer protein plasma. Masih ingat kan ya kemarin kalau di dalam plasma itu kan ada komponen protein yang penting, terutama protein plasma terbanyak adalah albumin. Albumin ini merupakan 95% buffer bikarbonat di dalam plasma. Kemudian ada buffer fosfat, ini juga terdiri dari kompleks asam lemak dan basa konjugat, HBO42- dan 2PO4-. Fosfat inorganik ini merupakan 5% buffer bikarbonat dalam plasma. Jadi selain protein itu juga ada buffer fosfat di dalam plasma. Walaupun yang paling banyak itu mereka bekerjanya di dalam intraseluler. Kemudian ada juga fosfat organik. Kalau ini kan fosfat inorganik ya. Kalau fosfat organik, misalnya 2,3-bifosfogliserat di dalam eritrosit. Masih ingat kan ya, 2,3-bifosfogliserat ini produk dari metabolisme yang apa? Dalam eritrosit. Apa semua? Jadi 2,3-bifosfogliserat itu kan produk dari glikolisis di dalam eritrosit. Kalau di dalam sel-sel lain, glikolisis tidak menghasilkan 2,3-bifosfogliserat ini. Tapi kalau di dalam eritrosit, itu ada produk khusus glikolisis yang namanya 2,3-bifosfogliserat ini. Coba nanti dibaca-baca lagi untuk metabolisme karbohidrat ya. Nah, 2,3-bifosfogliserat ini merupakan fosfat organik yang merupakan 16% buffer non-bikarbonat dalam eritrosit. Jadi perannya banyak 2,3-bifosfogliserat ini. Dia sebagai buffer di dalam eritrosit dan juga membantu untuk pengikatan dan pelepasan oksigen di dalam eritrosit. Coba nanti dibaca-baca lagi untuk 2,3-bifosfogliserat ini. Lalu sistem buffer hemoglobin. Di dalam eritrosit itu ada buffer bikarbonat, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di dalam plasma. Juga ada buffer non-bikarbonat. Buffer non-bikarbonat terutama dalam eritrosit adalah hemoglobin. Terutama di sini gugus-gugus yang berperan sebagai buffer adalah gugus imidazol. Kemudian ada juga buffer 2,3-bifosfogliserat yang tadi, ini non-bikarbonat. Jadi summary untuk tempat utama bekerjanya buffer. Untuk buffer protein itu terutama bekerja intraseluler. Buffer fosfat terutama bekerja intraseluler juga.
Buffer hemoglobin terutama bekerja dalam eritrosit, buffer bikarbonat terutama bekerja ekstraseluler, tepatnya di dalam plasma, di dalam darah kita. Jadi bisa dilihat pada masing-masing sistem buffer ini dia terdiri dari asam lemak dan basa pemikatnya, supaya bisa menjaga pH baik di dalam sel, di eritrosit maupun di dalam darah. Jadi buffer intraseluler tadi terutama buffer protein dan fosfat ya. H+ dari plasma masuk sel ditukar kalium juga. Jadi selain buffer protein dan fosfat yang berperan dalam menjaga keseimbangan nitrogen itu juga adalah pertukaran ion antara ion H+ dan ion K+, ion kalium. Kalau di dalam plasma itu kadar hidrogennya itu berlebih, maka sel itu akan berusaha menangkap ion H+ yang berlebih tersebut dan ditukar dengan ion kalium. H+-nya masuk dari darah ke sel, kaliumnya keluar dari sel ke darah. Kalau kondisi ion H+-nya itu tinggi di dalam plasma atau pada kondisi asidosis ya, H+-nya ini nanti akan masuk ke dalam sel dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya K+ atau kaliumnya ini akan dikeluarkan dari sel ke darah dalam jumlah yang banyak juga, karena prinsipnya pertukaran ion. Hal ini akan mengakibatkan namanya hiperkalemia, kelebihan ion kalium di dalam darah. Hiperkalemia ini berbahaya karena bisa mengganggu ritme jantung dan kontraksi otot. Kalau kalian belajar faal mungkin ya potensial aksi gitu ya. Ion kalium itu sangat berperan dalam kontraksi otot jantung, potensial aksi dan juga kontraksi otot lurik. Sehingga nanti akan terganggu terutama jantung ya, bisa terjadi aritmia, gangguan irama jantung. Ini berbahaya sekali. Sebaliknya kadar ion H+ yang rendah atau dalam kondisi alkalosis dan kadar bikarbonat yang berlebihan dalam plasma dapat dibuffer oleh ion H+ dari sel. Jadi ini kebalik ya. Kebalik, ion kalium. Ion kalium itu ditukar. H+-nya di dalam plasma rendah, jadi sel memberikan ion H+ dari sel ke darah. Tapi sebaliknya kalium yang ada di darah itu ditarik masuk ke dalam sel. Isinya terbalik dengan yang asidosis tadi ya. H+-nya keluar, kaliumnya masuk. Jadi kalium nanti akan banyak yang masuk ke dalam sel. Kadar kalium di dalam plasma atau di dalam darah itu akan turun. Bahkan bisa terjadi hipokalemia. Hipokalemia ini juga sama berbahayanya dengan hiperkalemia karena bisa mengganggu irama jantung dan kontraksi otot. Jadi keduanya ini bisa mengakibatkan kematian. Tapi ini merupakan respon kompensasi yang normal terjadi di dalam sel. Misalnya tubuh sel darah kita itu kekurangan atau kelebihan ion hidrogen. Jadi ini gambarannya terjadi pertukaran elektrolit ya. Kalau asidosis di sini kebanyakan ion H+-nya. Maka sel berusaha menangkap supaya di darah tidak terlalu banyak. Tapi sebaliknya dalam proses ini ada ion yang ditukar. H+ masuk, kalium keluar. Kalau kaliumnya itu berlebih di dalam darah akan terjadi hiperkalemia. Sebaliknya kalau alkalosis, H+-nya di dalam darah itu kan sedikit. Jadi sel berusaha untuk memberikan ion H+ ke dalam darah. Sebaliknya kalium di dalam darah akan diambil masuk ke dalam sel. Nah, kalau ini berlangsung terus-menerus di dalam darah kita itu kaliumnya akan turun dan terjadi hipokalemia. Bisa dimengerti semuanya ya. Jadi yang penting itu sebenarnya dan senantiasa terus dijaga adalah kadar ion H+ yang ada di dalam darah. Walaupun ada buffer intraseluler juga ya. Tapi di dalam darah itu yang paling penting. Makanya ada mekanisme kompensasi ini. Nah, sehingga ini kalau berlebih terjadi akan terjadi gangguan pada ion kaliumnya. Ini ada gambaran kerja dari buffer-buffer
Jadi ini dari produk metabolisme, misalkan dari PCA cycle, ada yang dari metabolisme asam lemak, akan menghasilkan asam-asam, baik dalam bentuk CO2 atau dalam bentuk asam-asam yang lain. Kemudian dilepaskan ke dalam darah. Kemudian ada juga yang masuk ke eritrosit. Di eritrosit ini ada beberapa buffer ya. Misalkan di sini ada buffer fosfat, kemudian ada buffer hemoglobin. Kalau yang di dalam darah ini terutama yang banyak bekerja adalah buffer bikarbonat HCO3 ini. Kemudian ini di sel-sel lain ada buffer protein juga dan ada buffer fosfat. Kemudian ini adalah persamaan Henderson-Hasselbalch yang menentukan pH di dalam plasma darah kita. pH plasma darah kita ini ditentukan oleh kadar ion bikarbonat dan kadar asam karbonat HCO3- dan H2CO3. Kalau berdasarkan rumus ini ya, pH pKa log amin per HA, ininya adalah bikarbonatnya, ini adalah asam karbonatnya. Ini akan selalu dijaga supaya rasio antara bikarbonat dan asam karbonat itu 20 dibanding 1. Kalau misalnya rasio antara bikarbonat dan asam karbonat ini berubah, pH dalam darah kita pun juga akan berubah. Makanya penting ini, kalau bikarbonat kita berlebih atau kurang, atau misalnya asam karbonat kita berlebih atau kurang, ini akan bergeser perhitungannya, sehingga rasionya ini akan berubah, tidak lagi 20 banding 1. Ini adalah reaksi antara bikarbonat dan asam karbonat. CO2 H2O untuk asam karbonat lalu terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion bikarbonat. Enzim yang berperan dalam dua reaksi ini adalah enzim karbonat anhidrase atau karbonat dihidratase. Ini sama enzimnya dan juga reaksinya ini bolak-balik, bisa ke kanan bisa ke kiri. Kalau misalnya pergeseran reaksinya berubah, tentu akan terjadi gangguan. Komponen yang sebelah kiri ini, CO2 ini, menggambarkan volatile acid, ya. Mana ekskresi dari CO2 ini diregulasi oleh paru, dia menggambarkan kontrol respiratori. Kalau ini kita ganggu berlebih misalnya atau kurang, akan terjadi kelainan asam dan basa yang sifatnya respiratori. Yang kanan ini bikarbonat, ekskresinya diregulasi oleh ginjal, termasuk juga sintesis dan reabsorpsinya diatur oleh ginjal. Dia menggambarkan komponen atau kontrol metabolik. Jadi kelainan asam dan basa secara umum itu ada dua, respiratorik dan metabolik. Respiratorik kalau CO2 yang terganggu, metabolik kalau bikarbonat yang terganggu, entah itu asidosis ataupun alkalosis. Enzim karbonik anhidrasa sendiri adalah enzim yang mengandung zinc, terdapat pada eritrosit dan pada sel pembuluh ginjal, mana ini merupakan sumber bikarbonat. Melalui reaksi ini, tadi ini, ginjal mengatur kadar bikarbonat plasma dengan cara reabsorpsi dan sintesis bikarbonat, sedangkan eritrosit mengatur melalui responnya terhadap perubahan CO2. Jadi ini gambarannya reaksi tadi ya, H2O, CO2, asam karbonat, bikarbonat, dan ion H+, dikatalisis oleh enzim karbonik anhidrase. Ketika kadar CO2 ini meningkat dan juga pH di dalam darah kita itu turun, ini akan merangsang pusat respirasi, pusat pernapasan yang ada di brainstem atau batang otak kita, supaya meningkatkan laju dan kedalaman dari pernapasan. Tujuannya apa? Supaya karbon dioksida ini akan banyak yang terbuang, tidak terakumulasi berlebih di dalam tubuh. Jadi ini khas ya biasanya pada pasien-pasien asidosis metabolik biasanya ya, akan terjadi nafas yang dalam dan cepat.
Ini dikenal sebagai pernafasan Kussmaul atau Kussmaul breathing. Sebagai respon kompensasi terhadap pH yang rendah di dalam tubuh terhadap asidosis. pH yang rendah juga akan merangsang ginjal untuk meningkatkan laju sekresi dari ion H+ supaya asamnya banyak yang terbuang dan juga meningkatkan laju reabsorpsi dari bikarbonat supaya bikarbonatnya bisa banyak melakukan proses buffering di dalam sirkulasi. Jadi ini yang terjadi sehari-hari ya selama kita itu hidup. Ini awalnya jantung, menguap darah di seluruh tubuh, lalu metabolisme seluler yang akan menghasilkan banyak asam, entah dalam bentuk CO2 atau asam-asam yang lain. Kemudian di dalam darah CO2 itu bergabung dengan H2O membentuk asam karbonat. Kemudian terjadi proses buffering, dibuffer oleh bikarbonat yang paling banyak itu ya, yang H+ di dalam darah di buffer oleh bikarbonat, nanti juga buffer-buffer lain. Ketika dia sampai di ginjal, asam karbonat ini akan terdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan ion H+. Ion H+-nya akan diekspresikan keluar dari ginjal melalui urin, sehingga urin kita akan bersifat asam. Ion bikarbonatnya akan direabsorpsi dan beredar kembali ke dalam sirkulasi. Sehingga di sini asamnya lebih sedikit daripada bikarbonatnya. Lalu di sini ketemu sel-sel dan jaringan-jaringan lagi yang memproduksi asam CO2H+. Proses buffering terjadi kembali, reaksi CO2H2 menjadi asam karbonat terjadi kembali, sehingga darah kita akan lebih banyak asam. Nah ini akan kembali ke jantung dan oleh ventrikel kanan akan dipompa ke paru. Di paru, asam karbonatnya akan terdisosiasi menjadi CO2 dan H2O yang akan diekspresikan, dieksalasikan keluar dari tubuh. Sehingga di sini darah akan memiliki lebih sedikit asam dibandingkan basa. Ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, apabila dia terganggu, terutama dari dua organ ini, atau mungkin asamnya terlalu berlebih, bikarbonatnya terganggu, akan terjadi tumbuhan. Jadi ini adalah produksi asam ya, entah dari asam lemak, asam amino, asam laktat, asam keton dan lain-lain dari metabolisme seluler ataupun dari diet yang akan menentukan plasma pH kita. Ini akan dibuffer oleh bikarbonat di plasma atau di ekstraseluler. Kemudian di intrasel akan dibuffer oleh protein, fosfat, kalau di dalam eritrosit dibuffer oleh hemoglobin. Kemudian akan diekspresikan di ginjal dengan bantuan juga fosfat dan amonia, serta diekspresikan kalau yang CO2 itu melalui paru. Sehingga ini akan tetap terjaga. Kenapa kok perubahan pH sedikit saja bisa menyebabkan gangguan? Jadi kenapa sih pH itu dijaga sedemikian rupa ya oleh sistem buffer dan juga oleh paru, juga ginjal ya. Karena pH itu penting sekali. Di antaranya sebagian besar enzim itu hanya akan berfungsi dalam rentang pH yang sempit. Kalau kalian sudah mendapatkan kuliah tentang enzim ya, enzim itu akan berfungsi secara optimal di dalam pH optimumnya. Tapi kalau di luar pH optimum, dia kerjanya akan tidak terlalu bagus. Contoh enzim yang bergantung pada pH ya, enzim PFK1, fosfofruktokinase 1. Masih ingat PFK1 ini enzim pada alur metabolik apa? Ada apa? Itu yang paling kiri. Yang paling kiri. PFK1 enzim pada alur metabolik apa? Jadi tadi kayaknya mainan HP terus. Oh ya. PFK1 ada apa? Masih ingat? Metabolisme karbohidrat yang apa?
Udah di UTS kok kayaknya lupa semua ya kalau ditanyain materi sebelum UTS. Pada jalur glikolisis ya, pada jalur glikolisis dia kan salah satu dari 3 enzim regulator pada glikolisis. Ada glukokinase, isokinase, PFK1 dan juga pirfatinase. Jadi PFK1 itu merupakan enzim kedua regulator dari glikolisis. Nah, PFK1 ini merupakan enzim yang bergantung sekali pada pH. Jadi kalau pH itu turun, aktivitas dari PFK1 itu juga akan berkurang. Sehingga proses glikolisis atau utilisasi glukosa, terutama salah satunya yang penting itu di sel otak, itu akan terganggu, pengadaan energi di otak terganggu. Kalau pengadaan energi di otak terganggu, tentu akan terjadi kelainan. Kita akan jadi lebih mudah ngantuk, lemas, gangguan kesadaran, stupor, koma, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini cuma contoh salah satu enzim saja. Bagaimana dengan enzim-enzim lain? Enzim-enzim lain juga banyak sekali yang tergantung dengan pH, sehingga sebagian besar fungsi dari enzim di dalam tubuh kita tentu akan terganggu kalau misalnya kita mengalami gangguan pH. Selain itu, jika terjadi gangguan pH, akan juga mempengaruhi keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita, terutama 3 elektrolit yang penting ya, yaitu natrium, kalium, dan klorin. Misalkan natrium itu direabsorpsi di ginjal bersamaan dengan bikarbonat. Jadi kalau misalnya bikarbonatnya terganggu jumlahnya karena pH-nya terganggu, tentu natrium ini akan juga berubah keseimbangannya. Juga kalium. Tadi kan dikatakan kalau sel itu melakukan kompensasi atas kadar pH darah dengan penukarnya dengan kalium ya. Jadi kalau darah kita kelebihan ion hidrogen akan diambil oleh sel ditukar dengan kalium, sehingga kalau terus terjadi akan terjadi hiperkalemia. Sebaliknya kalau alkalosis, kadar ion H+-nya itu rendah, sel akan mengeluarkan H+ ditukar dengan mengambil ion kalium dari darah, sehingga darah mengalami di dalam darah terjadi hipokalemia. Klorin juga demikian. Jadi elektrolit itu otomatis akan terganggu kalau pH kita itu terganggu. Selain itu, gangguan pH juga bisa mempengaruhi hormon. Misalnya dalam kondisi asidosis, kerja insulin di jaringan target itu akan berkurang karena insulin ini kerjanya juga dipengaruhi oleh pH. Contoh lain dalam kondisi asidosis yang namanya itu renal tubular asidosis. Asidosis akibat gangguan pada tubulus ginjalnya. Nah, ini juga berhubungan dengan kadar growth hormon yang rendah sehingga akan mempengaruhi atau mengganggu pertumbuhan anak. Ini cuma sebagian kecil contoh ya, tentu akan banyak sekali efek dan gangguan yang terjadi kalau pH itu berubah. Makanya kenapa perubahan pH itu akan mengganggu keseimbangan tubuh kita juga. Sehingga pH itu kan sempit sekali angkanya, cuma antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kemudian ini peranan sistem pernapasan jelas ya. Pernapasan itu kan mengeluarkan CO2 dan mengambil O2. Sistem pernapasan ini dikendalikan oleh pusat pernapasan di otak, di brainstem kita. Brainstem kita ini, pusat pernapasan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Dia bisa dirangsang oleh turunnya pH. Jadi kalau asidosis, pH yang rendah itu akan merangsang pusat pernapasan sehingga laju dan kedalaman pernapasan itu akan meningkat. Nafasnya itu jadi cepat dan dalam. Selain itu juga turunnya tekanan parsial oksigen. Misalnya kalau kita itu di ketinggian naik gunung gitu ya. Bukan di sini ada yang pendaki gunung. Cewek semua ya, nggak ada cowoknya ya. Kalau suka mendaki gunung, mungkin kalian bisa mengamati di ketinggian, gunung-gunung yang tinggi itu, nafas kita biasanya akan jadi cepat karena memang tekanan parsial oksigennya kan turun sehingga pusat pernapasan ini dirangsang untuk meningkatkan laju respirasi.
Juga peningkatan suhu, jadi kalau tubuh kita itu demam misalnya ya, itu juga akan merangsang pusat pernapasan sehingga pernapasan kita lajunya akan lebih cepat. Pada asidosis metabolik itu yang terganggu kan bukan pada paru-parunya ya, paru-parunya masih normal sehingga sistem pernapasan berusaha mengkompensasi dengan hiperventilasi, bernapas cepat dan dalam. Namanya ini adalah pernapasan Kussmaul. Sebaliknya kalau pada alkalisis metabolik, karena pH di dalam darah kita itu meningkat, justru pernapasan itu akan ditekan, pusat nafasnya ditekan melalui hipoventilasi. Jadi nafas kita itu justru akan lebih lambat kalau terjadi alkalisis. Tujuannya tentunya untuk menjaga supaya rasio antara bikarbonat dan asam karbonat itu 20:1. Dan ini gambarannya kalau tekanan parsial karbon dioksida kita itu berubah, itu akan mempengaruhi pusat pernapasan. Jadi ada reseptor-reseptor baik di sentral maupun perifer yang akan memberikan sinyal pada pusat pernapasan. Pusat pernapasan akan merasakan, oh ini asam, pH-nya itu rendah. Maka pusat pernapasan akan merangsang aktivitas paru untuk melakukan hiperventilasi, nafas cepat dan dalam. Kalau pusat pernapasan itu merasakan sinyal pH yang tinggi, maka dia merasa kalau asamnya itu kurang, ya, sehingga akan ditekan pengeluaran asam. Supaya tidak terlalu banyak asam yang kebuang, tidak terlalu banyak yang kebuang dengan cara hipoventilasi, nafasnya ditekan. Jadi prinsipnya ini untuk menjaga supaya asam atau CO2-nya itu tidak terlalu berlebih dan juga tidak kurang. Kalau berlebih tentu akan dikeluarkan lewat hiperventilasi, kalau kurang tentu akan ditahan dengan hipoventilasi. Lalu mekanisme renal yang berperan melalui pengaturan ekskresi asam melalui pertukaran ion Na dan ion H+. Jadi ketika H+ ini diekspresikan oleh ginjal, natrium itu akan direabsorpsi bersamaan dengan bikarbonat. Selain itu juga melalui pengaturan ekskresi amonia. Salah satu bulus ginjal dapat membentuk amonia dari asam-asam amino intrasel terutama glutamin. Kemudian diekspresikan keluar tubuh. Jadi reaksi di glutamin jadi glutamat nih, melalui enzim glutaminase ini akan menghasilkan amonia. Untuk mengimbangi natrium dari hidrat yang masuk ke sel tubuh. Jadi untuk mempertahankan atau konservasi kation. Kemudian meningkatnya pertukaran natrium H+ juga menaikkan reabsorpsi bikarbonat karena natrium ini kan reabsorpsinya baru bikarbonat. Kalau pada asidosis metabolik produksi amonia itu akan ditingkatkan, tapi kalau pada alkalisis metabolik akan diturunkan. Ini bagaimana ginjal menjaga keseimbangan asam dan basa. Kalau misalnya PCO2 itu meningkat, asam itu meningkat, asam akan lebih banyak yang diekskresikan, sehingga urin kita itu akan jadi asam. Tapi kalau misalnya bikarbonat yang meningkat, reabsorpsi dari bikarbonat itu akan berkurang. Dia akan lebih banyak diekskresikan daripada yang direabsorpsi, sehingga pH darahnya itu bisa turunkan. Jadi yang awal bekerja kompensasi itu kanker, lalu pernafasan, paru-paru akan berusaha untuk mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kalau koreksi dengan hiperventilasi itu masih gagal, PCO2 yang meningkat itu akan merangsang ginjal untuk mereabsorpsi bikarbonat dan natrium. Dia akan direabsorpsi sebagai natrium bikarbonat. Sementara H+-nya akan dikeluarkan, ada yang dalam bentuk H+ bebas, ada yang dalam bentuk amonium, dengan bantuan reaksi tadi itu ya, dari glutamat itu tadi.
Ada juga yang H+-nya itu berikatan dengan fosfat. Jadi intinya di sini kalau di ginjal pertukaran natrium H+ itu meningkat, H+-nya dibuang, natriumnya direabsorpsi, amonia akan terbentuk, reabsorpsi bikarbonat itu akan meningkat dan dia akan bergabung ya natrium bikarbonatnya jadi natrium bikarbonat. Ini yang terjadi di ginjal dalam ekskresinya bersamaan dengan amonia. Amonia yang terbentuk dari glutamin dan glutamat ini akan bereaksi dengan H+ membentuk amonium. Kemudian H+ juga ada yang diekskresikan sebagai H+ bebas dan ada yang berikatan dengan fosfat juga. Jadi ekskresinya macam-macam. Ada yang amonium, ada yang asam fosfat, dan juga ada dalam bentuk H+ bebas. Sementara bikarbonat itu akan direabsorpsi kembali. Jadi ini kalau dari darah CO2 bentuk asam karbonat disosiasi jadi yang H+ dan bikarbonat, H+-nya diekskresikan, bikarbonatnya direabsorpsi bersamaan juga dengan ion natrium walaupun tidak kelihatan di sini ya ion natriumnya. Terus gangguan elektrolit seperti tadi ya, biasanya kalau ada gangguan asam basa juga ada gangguan elektrolit karena H+ itu tidak bisa menumpuk tanpa anion yang menyertai. Biasanya dia berikatan dengan Cl jadi HCl, dengan SO4, dengan laktat, atau dengan kation misalnya natrium kalium. Jadi mesti ada ion-ion yang terganggu kalau misalnya asam dan basa itu terganggu. Jadi biasanya kalau kita menemukan pasien dengan gangguan keseimbangan asam dan basa, kita memeriksa pH-nya, lalu PCO2-nya, dan juga kadar elektrolitnya, terutama natrium, kalium, dan klorin, supaya tidak ada gangguan elektrolit juga yang menyertai. Jadi secara umum, karena rentang normalnya 7,35 sampai 7,45, kurang dari 7,35 itu asidosis, lebih dari 7,45 itu alkalosis. Dan tubuh melalui berbagai kompensasi tadi lewat paru, lewat ginjal, itu akan berusaha untuk mengembalikan pH ke rentang normal. Ketika berhasil, itu dinamakan kompensasi penuh. Jadi tubuh berhasil mengembalikan pH di dalam rentang normalnya. Tapi kalau tubuh itu sudah berusaha dan tidak bisa, itu kompensasinya kompensasi parsial, jadi rentangnya itu masih abnormal. Jadi biasanya kita cek juga ya bagian yang berlawanan. Misalnya kalau kelainannya itu metabolik, asidosis metabolik, dicek komponen respiratoriknya. Kalau komponen respiratoriknya itu berubah ke arah kompensasi, berarti terjadi kompensasi. Jadi yang mengkompensasi adalah sisi lain yang berlawanan. Ini sama seperti tadi, kalau terjadi akumulasi asam, kehilangan basa, peningkatan konsentrasi ion H+, pH akan turun dan terjadi asidosis. Tapi kalau kehilangan asam, terjadi akumulasi basa, terjadi penurunan konsentrasi ion H+, pH darah akan meningkat dan terjadi alkalosis. Sesuai kesamaan Henderson-Weissenberg tadi, gangguannya ada dua macam. Ada gangguan respiratorik, ini kalau yang terganggu PCO2-nya. Ada gangguan metabolik, ini kalau yang terganggu bikarbonatnya, pH-nya akan berubah. Karena rasio antara bikarbonat dan asam karbonat ini berubah, tidak lagi 20:1. Nah, H2CO3 ini kalau dikonversikan ke dalam konstanta disosiasi CO2 akan jadi seperti ini, sehingga ini menggambarkan PCO2, komponen respiratorik, sedangkan yang bikarbonat ini adalah komponen metabolik. Jadi secara umum ada 4 kelainan: asidosis atau alkalosis, metabolik atau respiratorik. Asidosis kalau kelebihan asam, alkalosis kalau kelebihan basa, metabolik kalau yang terganggu adalah bikarbonatnya, respiratorik kalau yang terganggu adalah CO2-nya. Jadi asidosis metabolik itu ketika bikarbonatnya itu terlalu sedikit. Alkalosis metabolik itu ketika bikarbonatnya terlalu banyak.
Asidosis respiratorik itu ketika karbon dioksidanya terlalu banyak. Dan alkalosis respiratorik itu ketika karbon dioksidanya terlalu sedikit. Jadi kalau asidosis respiratorik, asidosis kan pH-nya turun ya. Respiratorik berarti yang bermasalah CO2-nya, PCO2-nya terlalu tinggi. Kalau asidosis metabolik, pH-nya sama-sama rendah, yang bermasalah adalah bikarbonatnya terlalu rendah. Sebaliknya kalau alkalosis respiratorik, alkalosis pH-nya tinggi. Respiratorik berarti PCO2-nya yang rendah. Alkalosis metabolik pH-nya tinggi, bikarbonatnya yang tinggi. Sampai di sini paham ya. Jadi di sini dilihat kelebihan atau kekurangan asam, kemudian respiratorik atau metabolik itulah yang sebagai kausa utamanya. Jadi tadi dikatakan kalau misalnya kita mengalami gangguan keseimbangan asam dan basa primer, bagian tubuh yang lain akan berusaha untuk mengembalikan pH ke normal melalui proses kompensasi. Jadi kalau yang gangguan primernya adalah metabolik, yang melakukan kompensasi adalah respiratorik. Seperti tadi kalau misalnya ada asidosis metabolik, nafas itu akan dirangsang untuk melakukan hiperventilasi. Maka respiratoriknya yang berperan dalam melakukan kompensasi. Tapi kalau yang terganggu primernya adalah respiratorik, maka komponen metabolik yang akan melakukan kompensasi. Misalnya yang terganggu adalah parunya. Misalnya pada kasus emfisema gitu ya. Tidak mungkin parunya akan melakukan proses kompensasi karena parunya sendiri rusak. Dia hiperventilasi kan juga nggak bisa. Jadi yang kita harapkan untuk melakukan kompensasi adalah sisi metaboliknya, terutama di sini ginjalnya ya. Ginjal yang akan bekerja untuk melakukan proses kompensasi, mengeluarkan zat H+, mereabsorpsi bikarbonat, sehingga proses keseimbangan asam dan basa ini bisa tetap dipertahankan. Jadi tadi ada 4 macam kelainan. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini primernya kekurangan bikarbonat. Asidosis berarti pH-nya yang turun. Sebabnya ada macam-macam, tapi secara umum itu ada 3. Yang pertama, produksi asam organik itu melebihi laju eliminasinya. Jadi kalau produksi itu banyak sekali, tentu akan susah dikeluarkan. Misalnya di sini pembentukan senyawa keton pada asidosis diabetik. Ini biasanya pada diabetes mellitus yang tipe 1. Pada diabetes yang tipe 1 terjadi lipolisis besar-besaran sehingga beta oksidasi itu meningkat pesat di hati. Beta oksidasi yang meningkat itu akan menghasilkan badan keton sebagai produk sampingannya. Kalau badan keton itu berlebih dan menumpuk di dalam tubuh kita akan mengakibatkan namanya diabetic ketoasidosis, ketoasidosis diabetikum. Jadi harus hati-hati, misalnya asam itu meningkat dengan penyebab berbagai hal, misalnya di sini asidosis diabetik. Lalu ada juga contoh lain, misalnya pada asidosis laktat. Contohnya pada orang yang mengalami infark miokard atau serangan jantung koroner ya istilah awamnya ya. Sehingga metabolisme yang terjadi di dalam tubuh termasuk di sel-sel jantung itu akan banyak metabolisme anaerobik. Sehingga laktat itu akan diproduksi dalam jumlah besar. Nah, laktat itu kan sifatnya asam ya. Kalau laktat terlalu banyak menumpuk di dalam tubuh juga akan mengakibatkan asidosis laktat. Asidosis metabolik karena penumpukan asam laktat. Penyebab yang kedua adalah ekskresi asam yang menurun. Kalau ini gangguannya pada proses pengeluaran. Waktunya sudah hampir jam 9. Saya agak percepat. Misalnya gagal ginjal atau asidosis tubular sehingga pengeluarannya ini terganggu. Bisa juga karena kehilangan bikarbonat berlebihan, misalnya diare hebat sehingga kehilangan cairan budi. Kompensasinya dilakukan oleh tadi ya pokoknya sistem buffer
dan sistem pernafasan. Sistem pernafasan terjadi hiperventilasi oleh paru. Ginjal berusaha mengembalikan keseimbangan dengan pertukaran natrium H+, pembentukan amonia, peningkatan reabsorpsi bikarbonat. Ini sama seperti tadi ya. Dengan catatan ginjalnya normal. Kalau penyebab utamanya karena gagal ginjal, tentu mekanisme yang ini tidak terjadi. Gejalanya secara umum bisa dilihat sendiri, yang khas pernafasan kusmal. Bisa juga karena keracunan alkohol. Kalau misalnya orang mengkonsumsi alkohol ini, terutama kalau puasa ya, puasa nggak makan apa-apa, terus minum alkohol. Nah, akan terjadi intoksikasi alkohol. Jadi produk hasil metabolisme dari alkohol etanol ini kan menghasilkan banyak NADH yang akan mengubah pirufat menjadi laktat, sehingga akan banyak dihasilkan laktat dari glikolisis anaerobik. Terjadi asidosis laktat karena konsumsi etanol. Jadi intinya ini keseimbangan bikarbonat asam karbonat selalu dijaga 20:1. Kalau misalnya kelebihan asam akan berubah ini rasionya. Kompensasi tubuh terutama dari paru, hiperventilasi, dan ginjal selama ginjalnya masih normal untuk mengekskresikan ion H+ dan mereabsorpsi bikarbonat. Alkalosis metabolik, nah ini kalau primer bikarbonatnya berlebih. Sebabnya antara lain pemberian basa berlebih, terutama natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini sering kita berikan sebagai obat pada asidosis metabolik, tapi kalau memberikannya berlebih, malah dari asidosis menjadi alkalosis. Jadi ini terutama kalau bagi para para tenaga medis ya, untuk menerapkan. Kalau berlebih tentu kebalik. Bisa juga pada kondisi muntah-muntah hebat lama, sehingga HCl banyak kebuang, asam lambung banyak kebuang. Contoh pada obstruksi bilirubus. Bisa karena kehilangan kalium, ada gangguan-gangguan hormon aldosteron, ada sindroma Cushing, aldosteronisme, pemberian ACTH, atau hormon-hormon adrenokortikal. Karena pada kondisi gangguan hormon ini biasanya terjadi retensi natrium. Nah, natrium itu kan direabsorpsi bersama dengan bikarbonat, maka bikarbonatnya juga akan berlebih. Bisa juga karena pemberian diuretik tertentu dalam waktu lama. Diuretik itu zat-zat yang merangsang urinasi, merangsang pipis ya. Jadi urinasinya nanti akan meningkat, H+-nya banyak buang. Mekanismenya pokoknya sama ya sama yang tadi, cuma berlawanan karena tadi hiperventilasi pada asidosis, kalau pada alkalosis hipoventilasi. Kalau renal ya kebalikannya, pertukaran natrium H+ menurun, pertukarannya menurun, reabsorpsi bikarbonat menurun. Ini H+ banyak kebuang, reaksinya akan bergeser, bikarbonatnya, asam karbonatnya ini akan banyak terurai untuk menggantikan asam lambung atau H+ yang hilang. Mekanisme yang bekerja utamanya adalah hipoventilasi. Gejalanya sebenarnya rata-rata hampir sama. Cuma kalau tadi hiperventilasi pada asidosis metabolik, di sini hipoventilasi. Ini sama, gangguannya bergeser, tidak ke kiri tapi ke kanan. Akan terjadi hipoventilasi, nafasnya ditekan untuk retensi karbon dioksida. Ginjal akan berusaha untuk mengekskresikan bikarbonat dan meretensi ion H+. Ini kebalikannya yang asidosis ya. Kayak gini sebenarnya tidak usah dihafalkan teman-teman ya. Prinsipnya itu tinggal dibalik-balik aja kok. Kalau asidosis ya terjadi hiperventilasi, kalau alkalosis ya terjadi hipoventilasi. Kemudian kalau asidosis respiratorik ini masalah utamanya parunya yang rusak, yang terganggu. Bisa karena eliminasi karbon dioksida dalam paru menurun, misalnya bronkopneumonia. Bronkopneumonia itu infeksi paru ya. Lalu emfisema paru, parunya itu tidak bisa mengembang. Seringnya itu karena pada perokok, sehingga terjadi kerusakan pada parunya, penyakit paru obstruktif kronis. Atau juga pada paralisis otot pernafasan, misalnya infeksi tetanus atau Guillain-Barré
sindrom gitu ya, infeksi yang bisa mengenai otot pernafasan. Nah, itu parunya akan terganggu sehingga pengeluaran CO2 terganggu. Bisa ketika kita bernapas dengan udara yang kaya CO2. Bisa juga ketika terjadi depresi pusat pernafasan, misalnya keracunan morfin. Morfin itu bisa menyebabkan depresi pusat nafas. Dengan nafasnya tentu akan berkurang. Kompensasinya seperti tadi, buffer. Nah, permasalahannya sistem pernafasannya itu terganggu karena biasanya kelainan primernya itu pada pusat pernafasan. Sehingga mekanisme ini tidak bisa terjadi. Yang banyak berperan adalah mekanisme renal dalam meningkatkan pertukaran natrium H+, pembentukan amonia, dan reabsorpsi bikarbonat. Ini gangguannya utamanya pada pernafasan. Sehingga kompensasinya tidak terjadi kompensasi dari paru. Kompensasi utamanya terjadi melalui ginjal dengan meningkatkan ekskresi yang H+ dan meningkatkan reabsorpsi bikarbonat. Lalu yang terakhir alkalosis respiratori. Alkalosis respiratori di sini penyebabnya semua keadaan yang menyebabkan peningkatan laju atau kedalaman pernapasan. Contohnya demam tinggi, sepsis ya, karena demam kan bisa merangsang pusat nafas. Suhu yang tinggi atau histeria. Histeria itu gangguan psikologis ya, panik berlebih, tiba-tiba nafasnya cepat gitu. Bisa menyebabkan hiperventilasi. Hipoksia misalnya di ketinggian selama berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Atau keracunan salisilat, karena salisilat itu obat yang bisa merangsang pusat nafas kalau misalnya dikonsumsi berlebih. Jadi di sini karbon dioksidanya banyak dibuang, sehingga bikarbonatnya lebih banyak daripada asam karbonatnya. Kompensasi karena parunya itu terganggu ya, mengeluarkan nafas berlebih, sehingga kompensasi utamanya dilakukan oleh ginjal, kebalikan yang tadi, pertukaran natrium H+ berkurang, pembentukan amonia berkurang, reabsorpsi bikarbonat berkurang. Lalu mekanisme kompensasinya di sini karena permasalahan utamanya dari paru, ini tidak terjadi kompensasi dari paru, kompensasi utamanya lewat ginjal. Ginjal akan banyak mengekskresikan bikarbonat sehingga urin nanti akan bersifat lebih basah. Jadi ini untuk kesimpulannya, kalau primernya itu metabolik, berarti di sini gangguannya pada HCO3-nya. Kalau asidosis, HCO3-nya turun, pH-nya turun, kompensasi asam karbonatnya ditingkatkan. Sebentar. Alkalosis, bikarbonatnya meningkat, pH-nya meningkat, kompensasi asam karbonatnya. Kemudian respiratorik primernya asam karbonatnya, tentu asidosisnya itu asam karbonatnya yang meningkat, alkalosis asam karbonatnya yang menurun. Jadi kalau asidosis metabolik kompensasinya itu oleh paru, ventilasi meningkat, terjadi plasma breathing, nafas dalam dan cepat. Alkalisis metabolik ventilasinya menurun, kebalikannya hipoventilasi. Kalau asidosis respiratorik, reabsorpsi bikarbonat di ginjal itu meningkat, ekskresinya dari H+ akan meningkat. Sebaliknya kalau alkalisis respiratorik, reabsorpsi bikarbonat turun, ekskresi H+ akan turun. Ini untuk range correction-nya ya, buffer yang bekerja dulu, lalu respiratory mechanism, baru terakhir renal mechanism. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Kemudian kita masih kurang satu pertemuan lagi ya. Minggu depan itu kan libur tanggal merah. Biasanya diganti dari pengganti khusus gitu atau gimana? Oh, ada kapan? Ya, mungkin saya dikabari lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.